ada soalnya, maksudnya disebutin, nggak mungkin dicari dari mana gitu. Jadi yang nentuin seberapa besar laba yang akan diambil oleh suatu perusahaan itu ya cuma perusahaan itu sendiri. Jadi itu pasti udah ada datanya. Yang masalah biaya disposal itu juga mereka juga pasti nyediain data. Jadi dua-duanya itu bakalan disediain datanya kayak gitu. Jadi mungkin dia gini, ada perusahaan yang ngerasa kesulitan dalam membuang disposal itu kan pembuangan ya, dalam membuang mungkin bahan-bahan sisanya atau apanya gitu. Kayak misalkan gini, dia perusahaan yang berbasis kimia, misalkan perusahaan kimia, perusahaan obat kayak gitulah. Ketika dia udah selesai proses produksi gitu kan, terus dia sadar kalau ketika limbah ini langsung dibuang ke lingkungan itu akan merusak lingkungan gitu, atau mencemari lingkungan. Makanya dia butuh proses tambahan biar limbahnya ini nanti itu ketika dibuang ke sungai gitu atau ke lingkungan itu nggak merusak lingkungan. Nah makanya biaya untuk merubah ini limbah ini itu juga harus dibebankan, karena kan perusahaan kan jelas nggak mau rugi juga kan gitu. Jadi otomatis dia juga harus membebankan biaya disposal ini tuh ke situ, ke konsumen juga gitu, karena itu juga sepaket kan, dia menganggapnya itu sepaket sebagai proses produksi, jadi itu juga dibebankan gitu. Nah biaya itu jelas yang tahu ya perusahaan, sama margin laba juga perusahaan. Itu cuma in case kalau ternyata dia ada biaya disposal, kalau dia nggak ada ya nggak usah kayak gitu. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Ini tadi yang sempat agak miss sih, masalah perhitungannya tadi yang di bagian ketiga ya, atau kalau nggak salah ya, itu di kegiatan belajar ketiga, metode pendapatan kotor ya. Itu kan tadi udah dijelaskan kayak metode yang dapat digunakan untuk menentukan nilai dari produk bersama. Jadi kan ada beberapa metode, di situ ada 5 metode, tapi tadi cuma dijelaskan tentang definisinya saja gitu. Untuk yang pertama, untuk metode pendapatan kotor itu ada banyak jenisnya, ada sampai 4 jenis. Yang pertama, pendapatan produk sampingan sebagai penghasilan lain. Jadi dia menganggap bahwa produk sampingan gitu kayak mungkin dia kayak tadi dicontohin apa ya, kalau nggak salah dari penjahitan, kalau nggak salah kan ada kain perca ya, kalau nggak saya ingat, saya tadi kelompok 3 tuh sempat nyebut tentang itu gitu. Jadi kan kalau di penjahit itu kan kadang ada sisa kain kecil gitu kan, kain perca lah, mungkin bagi penjahitnya itu adalah sisa gitu, atau maksudnya produk sampingan, bukan hal yang bukan hal utamanya lah ya. Kadang itu sama dia itu akhirnya kain percanya itu bisa dijual lagi, atau mungkin dia mengolahnya jadi kerajinan yang lain gitu lah. Tapi main concernnya dia itu adalah bukan mengolah kain perca ini, tapi dia adalah ya membuat baju atau membuat hal lain gitu lah. Di sini penghasilan dari kain perca ini itu dianggapnya sebagai penghasilan lain kalau pakai metode pendapatan kotor, dan dianggapnya produk sampingan itu sebagai penghasilan lain, maka cara menulisnya adalah dia dimasukkan ke bagian sini. Nah, nih, penghasilan lain, pendapatan dari produk sampingan. Jadi dia dimasukkannya di bagian ini. Di bagian ini tuh cuma menjelaskan dia tuh diletakkan di mana nanti uangnya itu, gitu. Atau pendapatannya itu ditaruh di mana. Nah, kalau yang pertama sebagai penghasilan lain itu diletakkannya persis sebelum laba sebelum pajak, jadi ditaruh di situ gitu. Di situ ada di contohnya, saya cuma menjelaskan peletakannya saja. Kalau cara menghitungnya ya semuanya sudah runtut gitu. Ini kan cuma membuat laba rugi kan, laporan laba rugi yang biasa, cuman cara menaruhnya ini di mana itu yang perlu saya jelaskan. Oke, kalau sebagai penghasilan lain tuh ditaruhnya persis sebelum laba sebelum pajak. Nah, kalau sebagai tambahan pendapatan penjualan itu masuknya di bagian gini. Di sini dia penjualannya kan ada produk utama ditambah penjualan produk sampingan. Nah, ditaruhnya di sini.
cara meletakkannya itu akan menentukan cara perhitungannya nanti ke bawahnya juga. Oke, jadi saya ulangi lagi, kalau metode yang pertama adalah metode pendapatan kotor. Untuk metode pendapatan kotor dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah pendapatan produk sampingan dianggap sebagai penghasilan lain. Peletakannya di sini sebelum laba sebelum pajak. Sedangkan yang kedua, kalau pendapatan penjualan produk sampingan itu dianggap sebagai tambahan pendapatan penjualan. Itu letaknya di sini, di bagian paling atas sendiri, di penjualan. Jadi ditambahkan dengan penjualan produk utama. Kemudian untuk yang ketiga, kalau misalkan pendapatan produk sampingan itu sebagai pengurang kos barang terjual. Jadi dia diletakkannya di sini. Jadi dia mengurangkan kos barang terjual. Jadi dia letakkannya di sini. Sebenarnya hasil akhirnya itu hampir sama, tapi ada yang berbeda sih, gitu. Jadi makanya cara menentukan metode itu juga akan menentukan hasil yang akan kita dapat nanti dari perhitungan laba ruginya. Gitu. Kayak ini tadi, coba dilihat di modulnya di halaman 8.29. Dari yang metode yang 1A, B, C itu semuanya laba sebelum pajaknya hasil akhirnya itu 4.500.000. Tapi berbeda dengan yang 1D, metode pendapatan produk sampingan mengurangi kos produksi. Nih ada di sini. Nah, jadi peletakan ini juga menentukan nilainya nanti, nilai akhirnya. Gitu. Jadi yang harus diperhatikan di sini adalah cuma cara meletakkannya. Di laporan laba rugi letaknya di mana. Metode yang berbeda akan menentukan peletakannya juga. Nanti hasil akhirnya juga menentukan. Nah, metode mana yang harus kita pakai itu sangat disesuaikan dengan perusahaan. Terserah perusahaan yang mau menganggapnya sebagai apa gitu. Terus mereka lebih memilih metode yang mana gitu. Karena ada 4 metode. Pertama mereka harus memilih dulu metodenya yang mana. Setelah metode yang mana, lah kayak yang metode yang pertama ini, metode pengakuan pendapatan kotor itu dibagi lagi menjadi 4. Terserah mereka juga mau yang kayak gimana. Oke. Setelah metode yang pertama masuk ke metode kedua, yaitu metode pengakuan pendapatan bersih. Kalau di sini itu lebih ke di sini. Jadi dia masukannya di bagian sini. Jumlah unit produk sampingan. Di situ ada keterangan diproduksinya berapa, terjualnya berapa, sediaan akhirnya berapa. Jadi dia sangat rinci. Dia memproduksi produk sampingannya berapa banyak. Di situ contohnya 2.800. Kemudian yang terjual 2.500. Sehingga sediaan akhirnya itu ada 300. Kemudian dia baru bisa menghitung di sini pendapatan bersih produk sampingan. Karena yang terjual adalah 2.500 dan harga produk sampingan itu adalah 900 rupiah, maka 2.500 dikali dengan 900 dikurangi 100.000 ditambah 500. Nah, dapat dari mana angka 100.000 sama 500.000 ya, sama 500.000 itu juga sudah ada di soal sebenarnya. Nah, ini kan biaya administrasinya itu 500.000. Kemudian ada juga kos produksi totalnya itu adalah 100.000. Makanya dari pendapatan tadi, biar tahu labanya berapa, jadi dari pendapatan tadi harus dikurangi dengan kos-kos yang terjadi. Nah, kos yang terjadi ada 2, kos produksi total sama kos dari administrasi dan pemasaran. Besarnya kos produksi itu 100.000 untuk produk yang sampingan, sedangkan yang biaya administrasi untuk produk sampingan itu 500.000. Jadi di total kosnya untuk produk sampingan itu kan ada 600.000. Nah, terus dikurangi aja dari 2.500 dikali 900 dikurangi 100.000 ditambah 500.000. Jadi situ bisa diketahui pendapatannya seberapa. Ini kalau menggunakan metode pengakuan pendapatan bersih, lebih simpel daripada metode-metode yang tadi. Ini lebih spesifik menghitung tentang kos produk sampingan itu sendiri. Kalau tadi metode yang pertama kan dia menggabung, perhitungannya juga digabungkan dengan perhitungan produk utama gitu. Jadi
di sini lebih ke tidak dipisahkan antara pendapatan dari produk utama dan pendapatan dari produk sampingan berapa gitu. Di total aja keseluruhan, kemudian